Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Diantika Sujata melalui video ini akan memaparkan bagaimana cara mencari referensi khususnya jurnal melalui Google Scholar dan juga bagaimana cara membuat kutipan serta daftar referensi melalui aplikasi Microsoft Word secara otomatis. Mari kita mulai. Pertama-tama, tentu kita akan membuka Google Scholar terlebih dahulu. Setelah itu Bapak Ibu, kita akan mencari jurnal sesuai dengan judul ataupun tema yang akan kita ingin pelajari. Misalnya, kesaktian dalam agama Buddha. Yap, setelah itu klik perbandingan konsep kesaktian dalam agama Buddha. Cari yang paling relevan dengan yang Bapak Ibu inginkan. Ya. Setelah berhasil mencari Bapak Ibu, lalu klik PDF untuk mendownload. Bapak Ibu sudah sampai di halaman pendownloadan, Bapak Ibu klik unduh. Setelah itu setelah Bapak Ibu berhasil mengunduh, Bapak Ibu akan membuka hasil downloadan tadi, unduhan tadi, lalu kita akan membuat kutipan dan juga daftar referensi dari jurnal yang telah Bapak Ibu download. Pertama-tama, kita akan membuka Microsoft Word. Oke, lalu Bapak Ibu ambil beberapa kutipan dari jurnal ini. Misalnya ya Bapak Ibu, kita lihat di sini. Ya, kita lihat yang mana yang mau dikutip begitu ya. Kutipannya bisa kutipan langsung. Untuk kutipan langsung maka menggunakan tanda kutip ya Bapak Ibu. Untuk kutipan tidak langsung maka tidak perlu menggunakan tanda kutip. Artinya kutipan tidak langsung di sini adalah kutipan yang menggunakan bahasa sendiri, gitu ya. Coba kita misalnya ini ya, ambil copy. Kalau kutipan langsung Bapak Ibu, maka ada tanda kutipnya seperti ini. Ya, untuk kutipan tidak langsung, misalnya kita akan ubah kalimat di atas dengan bahasa kita sendiri, gitu ya. Kita akan contohkan ini sebagai kutipan langsung terlebih dahulu, ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana cara menulis sumber kutipannya? Kita klik reference, Bapak Ibu. Lalu sambil menunggu ya Bapak Ibu, nah ini kita klik insert citation, lalu add new search. Ya, Bapak Ibu karena tadi dari jurnal, maka kita klik di sini jurnal. Kalau dari buku, silahkan klik buku. Di sini banyak sekali pilihannya Bapak Ibu. Ada yang dari website, ada yang film, dan yang lainnya. Ya, silahkan pilih salah satu. Lalu kita isi ya beberapa kolom yang ada di sini. Pertama adalah penulisnya. Kita lihat dari artikel yang tadi, Bapak Ibu, penulisnya di sini terdiri dari 3 orang ya, 3 orang penulis. Lalu kita copy saja dan kita paste di sini. Bapak Ibu perlu diingat ya, antara penulis 1 dan penulis 2 dipisahkan dengan tanda titik koma. Kemudian kalimat dan-nya dibuang. Ya, untuk judulnya kita copy paste dari sini. Oke. Lalu untuk nama jurnalnya Jurnal Dhamma Wicaya. Tahunnya 2020. Halamannya kita lihat 22 sampai 26. Yap, seperti ini kutipannya. Untuk kutipan langsung biasanya disertakan halaman. Maka kita klik di sini Bapak Ibu ada panah ke bawah lalu convert citation to static text kita pilih. Kemudian di akhir dari tahun kita
ketik titik 2, lalu halaman yang tadi kita ambil ya, kita copy Bapak Ibu. Kalian dikutipan langsung ya. Terlihat tadi di halaman 25. Ya, maka ini kutipannya sudah selesai Bapak Ibu. Sekarang di akhir penulisan kita harus mencantumkan daftar referensi Bapak Ibu. Maka bagaimana caranya? Yang pertama kita klik reference, lalu bibliografi, dan klik reference. Pilih yang referensi ya Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini daftar referensinya. Daftar referensi. Baik. Nah, ini sangat gampang ya Bapak Ibu. Tinggal memasukkan saja, menginput saja, lalu tinggal klik saja. Sekarang kita akan membuat daftar referensi dari buku. Sama seperti langkah di awal tadi, pertama kita buka Microsoft Word. Setelah kita membuka Microsoft Word Bapak Ibu, silakan klik bagian reference. Setelah muncul bagian reference, Bapak Ibu klik insert citation, lalu add new search. Setelah itu, Bapak Ibu bisa melihat di type of search, gitu ya. Tipenya di sini apakah buku, ataukah jurnal, ataukah proceeding, atau yang lainnya. Ya, di sini ada banyak sekali tipenya, Bapak Ibu. Ya, ada film, ya, ada interview, ada website, dan yang lainnya. Kita akan membuat salah satu contohnya, yaitu misalnya buku, begitu ya. Setelah itu, Bapak Ibu, di sini ada nama, ya, nama penulis. Bapak Ibu bisa tulis misalnya nama penulisnya Diantika Sujata, ya. Lalu kalau misalnya corporate author itu apa? Misalnya penulis dari lembaga-lembaga, misalnya oleh Kementerian Pendidikan. Nah, itu bisa ditulis di corporate di sini, ya. Tapi kalau tidak, maka author saja, ya. Lalu judulnya apa, ya? Apa yang ditulis oleh author? Ya, judulnya yaitu misalnya buku ajar, simbol visual batik Ca Sangopada. Tahunnya 2022, kotanya di misalnya Yogyakarta, tulisernya Nasmedia misalnya ya. Klik OK. Bapak Ibu, ini sudah muncul kutipan. Ya, misalnya Bapak Ibu mengutip dari tulisan saya tersebut, misalnya ya. Seseorang dikatakan penuh belas asih apabila ia berpikir bagaimana caranya untuk membantu makhluk lain. Bagaimana ia dapat membantu meringankan penderitaan makhluk lain. Misalnya seperti itu dia dari kutipan yang diambil di buku Sujata ini. Lalu untuk menulis daftar referensinya bagaimana? Biasanya di akhir ya, itu nanti ada daftar referensi Bapak Ibu. Daftar referensi ya. Oh iya Bapak Ibu, biasanya memang di kutipan itu ada halamannya. Jadi nanti bisa diklik lalu insert citation to static text. Nanti Bapak Ibu bisa tambahi di akhir tahunnya ini dengan titik 2 dan halamannya. Misalnya kita ambil dari halaman 80 misalnya gitu ya. Lalu di akhir itu akan ada daftar referensi. Tinggal Bapak Ibu sama tadi ya, klik reference, lalu klik bibliografi. Di sini Bapak Ibu klik yang reference. Maka langsung muncul secara otomatis ya ini namanya dan juga daftar referensinya ya Bapak Ibu.
Demikian Bapak Ibu dari pembuatan referensi secara otomatis dari buku. Ya, kalau misalnya jurnal bagaimana? Tadi tinggal ada new search lagi ditambah lalu dicari di sini jurnal artikel. Ya, penulisnya siapa, judulnya apa, nama jurnalnya apa, lalu tahunnya dan juga halamannya. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu demikian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik Bapak Ibu, demikian tutorial membuat daftar referensi secara otomatis melalui Microsoft Word. Terima kasih, semoga bermanfaat.